Halo, bro. Yuk, udah masuk. Oke, balik lagi di nyinyir, nggak nyinyir demam. Langsung aja nih. Ini gue langsung, ini abis debat kedua kemarin ya di Solo ya. Buat Pilkada Solo ya. Gimana nih lagi? Oke, semalam. Kok kayak ada tensi sih? Bukan ada tensi sih, kayak kok agak kenceng ya? Gimana? Gebu-gebu gitu ya? Mungkin jelang hari kali ya, jelang hari pemilihan kayak minggu depan kan ya, Mas 9? Ya, hari Rabu. Hari Rabu ya? Ya. Oke. Ini Coba, gimana? gue tanya rekan gue nih. Oh, iya. Dia Ada aktif juga dia. dengan siapa nih rekannya? Boleh dong kenalan dulu. Bro, Ya, ngomong biasa ya. Gue baju dikit, bro. Oke, selamat siang. Bung siapa namanya nih? Randi. Randi. Oke. Nama gue Fetris. Yes. Ya. Oke, jadi gimana nih kemarin nih, malam? Gue agak telat nih nontonnya. Kayak agak seru gitu. Tiba-tiba yang sebelah nanya mau misal ada proyek kereta bawah tanah. Apa ya? Bingung nih gue nih, bingung. Jadi gini, Iya, boleh dong. kalau untuk masalah ini ya, menyikapi perdebatan Gibran itu ya? Iya, gue agak telat kemarin. Ya, jadi gini, tadi malam kebetulan gue nobar, ya bukan nobar sih, cuma nonton rame-rame aja sama teman-teman di Kerten, di Posko, berhubung pakai Infocus dan pakai modem WiFi, ternyata ada gangguan di modemnya, ada gangguan sehingga banyak yang kelewat dan gue belum bisa nonton ulang lagi. Tapi ada memang beberapa yang gue tangkap dari Gibran dan gue suka banget. Salah satunya adalah tentang peningkatan atau pendekatan budaya untuk melawan paham radikalisme. Ini emang jadi bahan tulisan gue sehari-hari kalau bicara soal radikalisme. Nah, bukan berarti ketika gue harus mengangkat budaya lalu meninggalkan soal agama, tapi banyak nilai-nilai kebudayaan yang menurut gue bisa menunjang keagamaan dan itu menurut gue bisa sinergi. Jadi antara agama dengan budaya itu bisa sinergi. Hanya karena kepentingan kelompok lalu dimanipulasi agama itu sehingga kita seolah-olah ingin dijauhi dari budaya-budaya yang ada di Nusantara. Jadi menurut tanggapan gue itu. Nah makanya itulah yang mungkin jadi bahan tulisan gue juga ke depannya. Biasanya kalau bahas debat itu gue bikin tulisan dan rencananya gue bikin tulisan ya garis besarnya itu. Karena memang udah makanan sehari-hari. Ya mungkin kalau seandainya mau baca tulisan-tulisan gue sebelum-sebelumnya gitu ya. Baik itu Hari Pahlawan, karena kalau seandainya ada Hari Nasional, gue pasti nulis tuh kan. Itu pasti gue sangkut pautkan sama yang namanya paham radikalisme. Yang pasti ketika ada pertarungan politik di mana gue harus mendukung, gue ada di kubu seberang mereka-mereka yang radikalis. Jadi itu aja. Nah, ini gimana nih Tok? Kemarin nih, lu kan nonton nge-live ya? Gue langsung live, tapi gue nggak dibolehin. Gue langsung ke TKP. Gue langsung ke TKP-nya, tapi nggak bisa masuk karena dibatasi 4 orang dari Bapinlu, Badan Pemenangan Pemilu itu, PDI 3 orang, satu orang siapa gue lupa, ada wali kotanya juga ya, Pak Rudi juga naik ikut datang ke sana karena pandemi ini kan cuma dibatasi. Dan jadi gue juga live nobar juga, gue di gedung kan TKP-nya itu di gedung televisian di Solo. Itu lumayan gede sih gedungnya. Nah, jadi kita udah booking tempat di situ, kita nonton nobar juga di situ. Nah, kalau dari sisi gue sih emang kemarin emang lebih kelihatannya sih menggebu-gebunya lebih kubu lawan ya, tapi gue kita nggak usah lihat dari hasil menggebu-gebunya, tapi kita lihat nanti hasil kerjanya bagaimana. Itu aja sih kalau dari gue. Dan kemarin gue nonton juga dibatasi, wartawan dibatasi, semuanya dibatasi lah, sesuai protokol lah.
protokoler, begitu. Iya, namanya debat, ya mempertahankan argumen pasti ya. Memang ini ya, agak berapi-api dikit ya. Makanya media kok kayak, tadi gue lihat di berita juga kayak membesar-besarkan versi yang agak menggebu-gebunya. Padahal kan memang statement dari Mas Gibran sendiri kan, ya namanya mempertahankan argumen, ya memang di tempat itu, ya sampai situ aja, di luar jangan gitu. Ya, betul. Betul itu. Tapi kalau gue lebih suka di Mas Gibran itu kenapa? Karena dia lebih substansial. Substansinya tuh kena semua. Iya sih. Ya, itu. Setelah gue agak ketinggalan dan gue catch up yang acara semalam itu kayak, oh iya bener, kena sih semua. Sementara yang sebelah nih kok kayak, gimana ya? Kok proyeknya agak ngadi-ngadi sih? Gue denger kereta bawah tanah, men. Lu pikir di Solo gimana urusannya gitu kan? Maaf kata nih, gue gitu. Iya nggak sih? Coba deh, menurut kalian gimana? Jadi gini, kalau menurut gue, kalau bicara soal yang Bajo yang bicara soal kereta bawah tanah itu ya. Itu ngadi-ngadi sih, sumpah. Kalau versi gue bicara soal program apapun, sebenarnya semua realistis. Apalagi mungkin yang dibahas dengan Bajo dengan program kereta bawah tanah, ya menurut gue sih realistis aja ya, realistis. Hanya permasalahan adalah mana yang lebih urgent. Jadi kita lihat urgensinya di sebuah kota. Kalau memang kereta bawah tanah sudah menjadi urgensi di kota Solo, ya kenapa enggak gitu. Tapi ada yang lebih urgensi, yang kebetulan ini ada kaitannya sama peningkatan ekonomi. Nah, kebetulan Gibran ini selalu mengedepankan, yang gue lihat itu dia karena latar belakangnya pedagang gitu ya, UMKM, jadi dia tidak jauh-jauh dari situ. Dan gue lebih sepakat yang Gibran daripada yang Bajo untuk masalah kereta. Apalagi di situ juga gue dengar juga Gibran ingin memberikan modernkan kota Solo, tapi dengan tidak meninggalkan budaya kota Solo. Nah, ini yang keren. Nah, sementara itu, dan itu solutif buat gue, dibandingkan dengan Bajo yang ingin memberi modernitas kota Solo, tapi dia tidak punya solusi bagaimana biar yang namanya kebudayaan di kota Solo itu tetap terjaga. Nggak apa-apa, ada kereta bawah tanah nggak apa-apa, kereta bawah tanah, jangankan di bawah tanah, di bawah laut atau di bawah keraton pun no problem gitu. Tapi bagaimana jika modernisasi yang dibangun oleh Bajo tidak menghancurkan puing-puing kebudayaan lama, ini yang penting. Ini dan yang itu tidak dibahas sama Bajo. Yang membahas adalah Gibran. Dia ingin memberi modern kepada kota Solo, tapi tidak dengan menghancurkan atau meninggalkan puing-puing kota lama. Jadi seperti itu. Itu sih yang penting, karena ya gimana ya, Solo tuh udah terkenal budayanya loh, kayak budaya lamanya tuh memang, dan lu kesana kalau ngerasain kesana itu, wah, lu ngerasa damai banget sih. Dan jangan sampai Solo ini jadi Jogja semalam yang kayak di debat pertama. Seru, menurut gue. Oh ya benar, jangan sampai jadi tempat transit Jogja semalam atau apalah itu kan. Ini jadi suatu kota gitu loh. Bukan suatu kota yang gimana ya? Ya berkesan juga gitu, memorable di Jawa Tengah gitu kan. Satu lagi nih, gue kasih tahu tentang kota Solo. Ya, mungkin banyak yang tahu. Ini kan disiarin banyak orang ya. Banyak orang yang tidak tahu bahwa yang namanya Yogyakarta itu lahir dari rahim Keraton Solo. Jadi kayak gitu. Bukan Jogja yang melahirkan, tapi Solo yang melahirkan. Artinya apa? Secara historis, Solo lebih terang ketimbang Jogja. Nah, permasalahannya memang kota Solo ini banyak dimodifikasi sama suasana politik. Di Jogja, dia masih mempertahankan budaya yang memang sedikit aura politiknya. Tapi ini menjadi kontroversi menurutku, menjadi si malakama. Kalau seandainya ingin membungkus dengan politik yang modern, maka akan menghilangkan kebudayaan lama. Nah, tapi mungkin ya, Gibran ini bisa memberi solusi. Karena kalau menurut gue Solo ini masih asri daripada Jogja. Ya. Nah, kira-kira bisa nggak nih Gibran? Dan gue punya harapan besar buat itu ke Gibran. Suatu saat Jogja yang menjadi tempat transit, maka Solo yang menjadi tujuan utama wisatanya. Jadi seperti itu.
atau sama-sama jadi tujuan tempat wisata tapi rasanya beda, ya kan? Lebih asik. Ya, benar. Cocok. Memang harus punya rasa yang berbeda semua. Iya. Tanah Toraja, Medan, Sumatera, Jawa Barat, semua memiliki rasa yang sama. Rasa yang berbeda itu lebih bagus daripada semuanya rasa sama, kan dinamikanya kurang. Yoi, bener-bener Indonesia ini beragam loh, gitu kan. Jadi bagus juga tuh kalimat lo. Bikin kita rasa yang berbeda. Mantap. Rasanya beda. Ini versi gue ya, gitu ya. Versi yang gak terlalu tahu-tahu banget, gitu kan, karena gue gak tinggal di sana. Itu gue endorse nanti. Kalimat tuh gue endorse nanti. Bikin sesuatu yang berbeda. Punya rasa beda gitu. Sama-sama jadi tempat tujuan gitu kan. Iya, benar. Menjadi tempat kembali. Tempat kembali. Biasanya apa yang diidekan, apa yang diwacanakan dengan seseorang itu berkaitan dengan latar belakang. Kayaknya latar belakang lu pergaulannya luas juga nih. Waduh, enggak, sama kok. Artinya udah banyak ngelihat kanan dan kiri sampai bisa memberi wacana tentang tujuan wisata yang hebat tapi dengan rasa yang berbeda gitu. Soalnya pernah mencoba kedua-dua ke Jogja sama Solo gitu. Rasanya tuh kayak rasanya gitu. Jogja tuh kok udah mulai agak modern ya belakangan ini gitu kan. Belakangan ini ya, dan kayak standar gitu loh, orang ke Bandung ya, jadi banyak pilihan sekarang. Jadi kalau nggak orang Jakarta nih, kalau nggak ke Bandung, ke Jogja sekarang. Tapi kok Solo nggak gitu, atau Malang gitu, atau Semarang sekalian jauh dikit gitu ya. Padahal Solo lebih asri ya, lebih klasik lagi. Gue merasakan itu. Kalau Jogja udah rame lah menurut gue. Ada orang Solo aja ke Jogja kalau liburan. Berhubung gue ada di lingkarannya Gibran, mudah-mudahan ketika dia menjadi wali kota, apa yang kita bahas di sini akan disampaikan sama kawan-kawan yang memang ada di kanan dan kiri Gibran. Sementara bukan kawan-kawan teman-temannya dia, gitu. Jadi masih panjang tangan dia. Iya, masih banyak tangan. Amin. Semoga lancar loh. Nanti tanggal 9 jangan lupa gunakan hak pilih ya kan. Kita rame-rame ke TPS. Dan gue di sini di Tangsel tanggal 9 juga tuh. Iya. Jadi pemilihan. Tadi pas gue baru ngeh lagi, oh iya pemilihannya serempak ya berarti ya. Di beberapa daerah. Atau ada yang beda dikit? Apa sama serempak semua? Serempak semua ya. Tanggal 9 Desember. Jadi silakan berangkat ke TPS untuk menggunakan hak suara teman-teman sekalian nih di Indonesia. Well, jangan lupa datang dan coblos yang menurut Anda terbaik. Jagoan yang akan terbaik, yang memimpin kota Anda masing-masing ya. Oke. Nanti mungkin ngobrol ya after match tanggal 10 mungkin ya. Kita ngobrol lagi ya. Kalau tanggal 9 nih lagi penghitungan suara, seru tuh kayaknya. Ngelihat euforianya pilkada seperti apa. Oke, sekian episode kali ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Nyinyir TV. Dan sukses terus, teman-teman. Ya, ini bro. Yoi. Tok balik lu tanggal 10. Harusnya balik tanggal 4 lu ya. Diperpanjang lu tanggal 10. Biar ngerasain euforianya. Oke, sekian episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Well, thank you so much, teman-teman.